Salam Simon dari Jogja. Ini adalah casingnya GMAX yang baru yang dikirim ke kita. Dan waktu kita mulai unboxing tadi, saya sudah bisa notice kalau casing ini beda banget dari semua casing yang pernah saya review. Kalian bisa notice bedanya di mana? Ya, casing ini benar-benar dual chamber dalam artian sebenarnya. Ini ada dua kompartemen yang terpisah beneran. Dan bukan cuma itu, hampir dari semua sisinya casing ini sepertinya belum pernah saya lihat desain-desain yang mirip ya. Sepertinya GMAX serius banget untuk desain casing ini, dan ini adalah GMAX N80 yang kita akan bahas di video kali ini. Ya, kita lihat spesifikasi dan hardware supportnya. Yang pertama, power supply-nya ini form factor-nya ATX, terus motherboard-nya ini ATX, MATX, dan ITX, dan juga support BTF. Jadi untuk motherboard yang BTF, yang konektornya ada di bagian belakang motherboard, casing ini sudah support. Untuk storage SATA-nya ini bisa 1,3,5 inci plus 2,5 inci, atau 2,3,5 inci doang, atau 1,3,5 inci plus 1,2,5 inci. Terus untuk I/O-nya itu bukan di atas, bukan di depan, cuma di samping. Ada satu tabel power, satu audio jack, satu USB Type-C, dan satu USB Type-A 3.2. Terus untuk fan supportnya, ini kan sudah saya bilang bawaannya ada 6 fan. Cuman masih bisa ditambah 3 fan lagi di bagian atas kalau kalian nggak pakai radiator. Jadi total fan yang bisa disupport ini 9 fan 12 cm. Terus untuk dimensinya, ini panjangnya ke belakang 439 mm, tingginya di atas setengah meter ternyata 511 mm, dan lebarnya 235 mm. Sedangkan beratnya yang saya notice di depan berat banget, ternyata emang berat 11 kilo, hampir 11 kilo, 10,8 something kilo. Dan emang berat banget. Kosongnya aja hampir 11 kilo. Dan untuk GPU card length-nya maksimumnya di 415 mm. Jadi se-high-end-nya GPU zaman sekarang ini nggak masalah dipasang di casing ini. Dan CPU cooler height-nya di 175 mm maksimumnya. Tower yang paling tinggi pun nggak masalah. Dan di bagian sebelah kiri ada space untuk kabel manajemen setebal 32 mm. Jadi itu spesifikasi teknisnya dan hardware supportnya. Habis ini kita coba tear down, kita lihat detailnya seperti apa, dan kita coba lihat fitur-fitur yang mereka highlight, yang mereka klaim di website mereka. Ayo kita mulai. Oke, kita akan mulai tear down untuk lihat detail dan juga fitur-fitur yang mereka klaimkan. Jadi pertama kita akan copot tempered glass-nya. Harusnya ini tanpa skrup sama sekali. Kalau saya baca tinggal dorong ke depan. Ya, dan tarik ke atas. Dan copot. Ya, dan memang benar-benar tanpa sambungan dari depan ke belakang, benar-benar jadi satu ya. Dan ini harusnya memperjelas view dari sebelah sini karena nggak ada sambungannya. Oke, berikutnya kita copot bagian samping kiri dan atas. Dan ternyata ini jadi satu ya. 11 kilo loh guys, berat banget. Ya, ini sama seperti tempered glass depan ke samping kanan. Ini bagian samping kiri dan atas juga jadi satu modul. Kita tinggal buka dua thumb screw di bagian bawah. Dan harusnya ini bisa dicopot. Tinggal tarik ke atas. Kalau saya baca gitu. Ya, relatif sangat mudah dan tebal banget dari metal ini kayak gini. Oke, selanjutnya kita dihadapkan dengan dua buah kayak pintu gini ya. Kalau yang ini sih untuk dust filter fan, jadi ini untuk exhaust fan di bagian samping 2 biji 12 cm. Yang ini harusnya untuk kabel manajemennya. Ini ada 2 buah thumb screw lagi di sebelah sini. Yang harus kita buka kalau kita ingin buka pintu bagian kabel manajemen ini. Nah, ya, dan di sini kelihatan sudah ada 1 buah hubnya, hub untuk fan bawaannya, dan ternyata masih ada 1 lagi nih yang bisa dibuka. Bagian kompartemen bawah juga bisa dibuka seperti ini. Ini untuk akses untuk masang power supply dan juga storage 2,5 ataupun 3,5 inci. Habis ini kita akan coba lihat yang berikutnya, kita akan coba lihat adalah untuk vertikal GPU-nya dan juga detachable kompartemen bagian bawah. Mereka bilang detachable harusnya bisa dicopot. Ayo kita lihat. Ya, tadi saya bilang di depan kalau di website di-highlight masalah GPU vertikal, tapi ternyata saya barusan diinformasi sama distributornya kalau memang GPU vertikalnya itu dijual terpisah. Jadi harusnya modul di sini bisa dicopot dan diganti dengan modul untuk vertikal GPU. Oke, sekarang kita akan coba lihat kalau mereka bilang ini detachable chamber. Jadi harusnya ini bisa dicopot bagian bawahnya. Dan kalau lihat konstruksinya ini ada 5 buah baut skrup yang harus kita copot untuk nyopot bagian bawahnya. Ayo kita copot dulu.
Dan harusnya bisa dicopot. Ya. Dan benar-benar bisa dicopot. Jadi ini harusnya benar-benar detachable modular seperti yang mereka bilang. Jadi ini modul pertamanya berupa power supply harusnya, ya. Dan juga storage untuk 3,5 dan 2,5 inci storage-nya sebelah sini. Sedangkan ini untuk motherboard, GPU dan lain-lain. Oke, habis ini kita coba detailkan sedikit lagi. Sudah kita copot dan ternyata memang detachable beneran. Ini apa, dual chamber detachable beneran. Ada dua modul yang bisa dipisahkan, modul bawah, modul atas. Walaupun setelah saya pikir-pikir kalau kita ngerakit sebenarnya nggak perlu dicopot juga sih modul atas bawahnya. Dan saya lupa info kalau ada kotak kecil di paket penjualannya, isinya selain skrup dan kabel tis juga ada sebuah remote control untuk ngontrol ARGB fan-nya. Tadi kan saya sudah lihat ada RGB hub sebelah sini. Ya, bawain remote ya. Dan secara umum modul bagian bawah ini isinya apa? Isinya power supply dan juga SATA storage serta kabel-kabel untuk I/O panel. Karena I/O panelnya ada di bagian sini kan. USB port dan juga tombol power ada di bagian sini. Jadi kita lihat dulu nih kabel-kabelnya. USB Type-C, terus USB 3.0, HD audio dan juga front panel port ya ada di sini. Terus ini ada dua buah laci di sini yang bisa kita gunakan untuk storage 2,5 inci maupun 3,5 inci dan juga tentu power supply di sini ya. Dan nanti semua kabel-kabel yang harus dihubungkan dengan modul bagian atas ini sudah ada jalurnya di bagian kiri bawah sebelah sini. Sedangkan modul atasnya seperti ini, motherboard, prosesor, GPU, cooler semuanya ada di sini. Dan juga tadi kita sudah lihat bagian samping kirinya untuk kabel manajemen sudah ada pintu terpisah dan bisa memudahkan kita untuk merapikan kabel sebelah kirinya. Oke, terus kita akan ngapain? Tentu kita akan rakit. Kita akan kumpulkan dulu beberapa komponennya untuk menjadikan casing GMX N80 ini bisa jadi. Seganteng apa? Ayo kita mulai.
Udah selesai dirakit, dari proses perakitan juga tidak ada kendala yang berarti, walaupun kelihatannya agak ribet karena terpisah, kompartemennya terpisah secara harfiah ya, yang bawah dengan yang atas, cuman prakteknya enggak. Ini hub penghubungnya ini cukup luas dan tidak menyulitkan dalam proses perakitan. Dan Ryzen 5 7600X, pakai motherboard dari ASRock X870E Nova ya, siswa terbaru. Terus juga ada X6700 XT dari Asus, ini cukup mudah dipasang dan hasilnya kayak gini. Saya cukup puas, keren banget. Karena memang secara desain ini stand out. Saya kayaknya belum pernah lihat casing dengan desain-desain yang mirip seperti ini. Ini sepertinya original desainnya GameX yang mereka pikirkan secara matang banget. Ya, jadi yang paling menarik memang dua chamber yang terpisah seperti ini, dan juga tempered glass yang tanpa sambungan, dan juga covernya bagian samping kiri dan atas jadi satu dengan desain yang beda banget lah pokoknya. Ya, proses pemasangan, kepresisian, finishing, material yang tebal banget, ini sudah menjadikan casing ini benar-benar stand out hampir dari semua aspek. Terus kalau kita ngomong bagian kabel manajemen, ini juga luar biasa ya. Tadi di depan saya bilang ada space 3,2 cm untuk kabel manajemennya. Dan ternyata ini juga ada kompartemen sendiri. Jadi even kalaupun kita nggak pasang cover samping sebelah kiri, itu tetap nggak akan kelihatan kabel apa-apa. Karena emang ada pintu tertutup untuk merapikan kabel di sebelah kirinya. Dan kalau kita ngomong masalah konfigurasi desain dual chamber terpisah seperti ini, apakah ada benefitnya? Setelah saya coba pikir-pikir, memang ini ada benefitnya. Jadi untuk memposisikan 3 buah fan di bagian bawah sini sebagai intake dengan konstruksi yang terpisah seperti ini jelas lebih ideal. Kenapa? Karena udara yang masuk itu benar-benar fresh air, karena di sini ada sela ya, tidak dari kompartemen PSU. Jadi harusnya juga itu lebih baik secara suhu udara di bagian dalam, karena udara yang masuk dari bagian bawah ini fresh air. Ya, jadi kalau kita ngomong 6 fan bawaannya, yang bawaan casing ini, itu memang diposisikan 3 di bawah sebagai intake, ini reverse blade. Terus yang bagian samping juga 2 itu 12 cm sebagai intake, reverse blade juga, dan untuk exhaust-nya 1 di bagian belakang. Dan kalau di sini kita pakai 3 buah fan di radiator juga untuk exhaust. Jadi harusnya ini ideal banget untuk airflow. Ya, airflow ganteng banget, hampir di semua aspek ini stand out casing dan kelihatan banget premium. Dan memang kalau kita cari informasi harganya, memang ini belum resmi diluncurkan, jadi belum ada mungkin di market, tapi dalam waktu dekat akan masuk. Dan informasi harga yang saya dapatkan untuk casing ini GameX R80 itu sekitar 2,2 sampai 2,3 juta rupiah. Gimana menurut kalian? Apakah cukup menarik? Monggo, pendapat kalian saya tunggu di kolom komentar. Gitu aja review singkat kita tentang casing terbaru dari GameX N80. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.